Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Bersemangat sehat. SDN Limang Lebeng? Yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, anak-anak, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap semua untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, karena di masa pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Oke, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Kamu melihat gambar apa ya? Sungai, Pak. Oke, sungai. Selain sungai. Sungai yang banyak sampah. Kalau melihat sekilas tentang gambarnya, bagaimana aliran sungainya? Macet, Pak. Apa yang menyebabkan aliran sungai tersebut macet? Sampah, Pak. Sampah. Jadi seperti yang sampah tadi bisa menyebabkan aliran sungainya tidak lancar. Nah, peredaran darah juga begitu, bisa tidak lancar. Apa saja sebab-sebabnya, itu nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang gangguan sistem organ peredaran darah dengan benar, tentang membuat pantun berdasarkan gambar seri, kemudian membacakan pantun tersebut. Nah, di sini ada video tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Kalian perhatikan baik-baik, kalian amati baik-baik. Nah, sahabat Kinus berbelajar, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Gimana? Menarik videonya, anak-anak? Iya. Alhamdulillah. Apa itu gangguan sistem peredaran darah? Kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Pinter ya, kelainan yang terjadi pada peredaran darah boleh, penyakit yang terjadi pada peredaran darah boleh. Apa saja penyebab gangguan sistem peredaran darah? Ada berapa tadi faktornya? 2, Pak. 2, apa saja? Faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Yang termasuk ke dalam faktor non-keturunan apa saja? Anemia. Bagus. Hipertensi. Yes. Potensi. Leukemia. Oke. Jantung koroner. Bagus. Kemudian ada faktor keturunan. Hemofilia dan thalassemia. Hemofilia dan thalassemia. Oke, masing-masing akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Nah, coba perhatikan, apakah ini? Anemia. Anemia. Ya. Oke. Anemia itu penyakit yang bagaimana sih? Kekurangan sel darah merah. Iya, pintar. Sel darah Sel darah merah sehingga penderitanya itu mudah letih, mudah lesu begitu ya. Kira-kira kalau lihat angkanya Hipertensi. apa? Hipertensi. Pintar, hipertensi. Apa sih hipertensi? Kanan darah tinggi. Kanan darah tinggi, pintar. Sekarang ini faktor keturunan. Apa? Hemofilia. Nah, kalau dari gambarnya hemofilia itu penyakit yang bagaimana, sayang? Penyakit yang membeku. Nah, pintar ya. Penyakit keturunan yang kedua adalah thalassemia. Apa itu thalassemia? Sel darah merah yang tidak normal. Nah, di sini tugas kalian yang di LKPD yaitu yang pertama membuat bagan gangguan sistem peredaran darah beserta penyebabnya. Nah, nanti dikerjakan dengan baik, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke grup WA. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Supaya peredaran darah kita lancar, biasanya orang tua kita itu sering mengingatkan kita, guru-guru kita juga sering mengingatkan kita kalau kita harus menjaga kesehatan. Nah, itu dalam bentuk apa? Bentuk nasihat. Nah, itu bisa diwujudkan juga tadi melalui pantun nasihat.
nasihat. Silakan Danu dibaca itu pantun nasihatnya. Jalan-jalan ke Pulau Bali, lihat patung sedang dipatri, lari pagi setiap hari, lihat jantung senanglah hati. Dari pantun yang dibaca oleh Danu tadi, kita dapat mengidentifikasi ciri pantun nasihat. Yang pertama, dari jumlah barisnya. Ayo. Ada 4, Pak. Bagus, bagus. Oke, lanjutnya dari sajaknya, sayang. Oke, kita buktikan. Dari jumlah suku katanya. 9. Ya, betul. Coba. Yes, betul. Kemudian baris ke-1 dan ke-2 disebut Sampiran. kemudian baris ketiga dan keempat. Isi pantun. Nah, dari baris ketiga dan keempat inilah nanti yang membedakan antara pantun nasihat dengan pantun yang lainnya, yaitu di baris 3 dan 4 yang merupakan isi pantun dan isinya berupa nasihat. Untuk amanat pantunnya ada di baris 3 dan 4. Berarti apa itu? Coba amanatnya. Lari pagi membuat jantung sehat. Bentar. Nah, dari sini kita akan belajar berlatih membuat pantun nasihat tapi melalui gambar seri. Pada pertemuan sebelumnya kalian pernah tahu membuat pantun berdasarkan gambar seri? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang berarti harusnya lebih lancar daripada yang kemarin ya. Di sini perhatikan gambar seri berikut, kemudian amati dengan seksama masing-masing gambar. Coba buat setiap gambar menjadi satu baris pantun gitu ya. Jadi satu gambar satu baris. Gambar pertama ada Gitar. gitar. Belajar. Ya. Pintar. Kira-kira kalau mau dibuat pantun baris pertama bagaimana bunyinya? Siapa yang bisa? Jalan-jalan ke kota Blitar. Oke, jalan-jalan ke kota Blitar boleh. Yang kedua, Jangan lupa membeli gitar. jangan lupa membeli gitar. Bagus. Yang ketiga, Kamu rajin belajar, kamu pasti akan pintar. Pasti akan pintar. tepuk tangan dong semuanya. Nah, karena kita sudah berlatih bersama-sama membuat pantun berdasarkan gambar seri, tugas kalian selanjutnya tentu saja ya membuat pantun berdasarkan gambar seri. Di sini ada gambarnya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar keempat. Perhatikan gambar pertama. Anak-anak sedang apa ya kira-kira? Sedang makan, oke. Makan. Boleh. Apa lagi? Ketupat. Gambar kedua ada gambar ketupat. Gambar ketiga, Buang sampah. buang sampah. Oke, pada tempat. Yang keempat? Sehat. Oke, nah ini kalian rangkai menjadi sebuah pantun nasihat. Jadi temanya tema kesehatan. Pantunnya berisi nasihat. Begitu ya. Seperti contoh tadi. Mengerti ya? Nah, jika ada kesulitan, nanti kalian bisa meminta bantuan kakak kamu atau orang tua kamu atau saudara kamu yang bisa ya. Oke, silakan bagi yang sudah selesai membuat pantun berdasarkan gambar seri, silakan dibacakan pantunnya. Sarapan pagi lauknya ampela, enak dimakan dengan ketupat. Buanglah sampah pada tempatnya, kalau kamu ingin hidup sehat. Pinter Danu. Danu minta bantuan orang tua atau sendiri? Wih, sendiri hebat ya. Kemudian ada lagi, silakan yang sudah. Makan pagi bersama mama, opor ayam dengan ketupat. Buang sampah pada tempatnya agar kita hidup sehat. Oke, hampir sama ya, pinter tapi sip. Oke, anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Gangguan sistem peredaran darah. Pantun nasihat. Ciri pantun nasihat. Amanat pantun. Membuat pantun dan pantun dari gambar seri. Oke, hari ini belajar banyak sekali yaitu tentang gangguan sistem peredaran darah, ciri-ciri pantun nasihat, menentukan amanat pantun, dan membuat pantun berdasarkan gambar seri. Kemudian di akhir pembelajaran ini Pak Edi melakukan evaluasi terkait materi yang kita pelajari hari ini. Ada pada link itu ya, ada di grup WA juga. Kalian tinggal tombol dan kalian isi ya. Bagaimana pelajaran kita kali ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan? Tidak. Kita sudah dikaruniai organ-organ peredaran darah. Sudah sepantasnya bahwa kita itu harus menjaga alat-alat peredaran darah tersebut supaya Tetap sehat. ya, betul, tetap sehat. Peredaran darahnya tetap lancar dengan cara berolahraga dengan teratur. Itu salah satunya ya anak-anak.
kegiatan kalian selanjutnya setelah ini yaitu mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Materinya silahkan baca di buku sumber yang sudah kalian miliki di rumah masing-masing supaya pada pertemuan besok kita semua itu lancar dalam mempelajarinya lagi. Oke, sepertinya kebersamaan kita hari ini sudah berakhir. Untuk penutup, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kita semua ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, sudah belajar bersama saya, Pak Edi Purnomo, guru kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.